Graham Arnold puji ketangguhan Maarten Paes, dia lakukan banyak penyelamatan. Pelatih timnas Australia, Graham Arnold memuji ketangguhan kiper timnas Indonesia Maarten Paes yang membuat timnya hanya bisa bermain imbang 0-0. Timnas Australia harus puas meraih 1 poin usai ditahan imbang 0-0 timnas Indonesia pada laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Selasa, tanggal 10 September tahun 2024 malam. Dalam laga tersebut, timnas Indonesia bermain bertahan sepanjang pertandingan. Berdasarkan statistik, skuad Garuda hanya mampu menorehkan 37% penguasaan bola, dan hanya bisa melepaskan 5 tembakan, 2 diantaranya tepat sasaran. Sebaliknya, timnas Australia yang bermain ofensif mampu membukukan 19 tembakan dengan 5 diantaranya tepat sasaran. Solidnya pertahanan timnas Indonesia serta penampilan impresif dari kiper Maarten Paes membuat Australia frustrasi. Arnold mengakui para pemainnya sudah bekerja keras untuk membobol gawang timnas Indonesia. Sayang, upaya tersebut selalu digagalkan tembok pertahanan terakhir skuad Garuda, Maarten Paes. Ya, pemain telah berikan effort tinggi dan benar-benar bekerja keras. Mereka bisa ciptakan 5-6 peluang emas, tapi ya kalian bisa lihat, man of the match kali ini dari Indonesia, seperti yang kalian lihat dia menciptakan banyak penyelamatan yang bagus, kata Arnold dalam konferensi pers pasca laga, Selasa, tanggal 10 September tahun 2024. Maarten Paes memang tampil heroik dalam pertandingan itu. Kiper berusia 26 tahun itu sukses membukukan 5 penyelamatan krusial, dan dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam pertandingan tersebut. Arnold pun mengaku sangat kecewa timnya kembali gagal meraih kemenangan. Dia menegaskan, timnas Australia tidak boleh membuang peluang lagi pada pertandingan selanjutnya melawan China dan Jepang pada 10 dan tanggal 15 Oktober tahun 2024. Tapi bagi kami ini cukup mengecewakan, lagi-lagi kami tidak dalam kondisi terbaik. Ini adalah sebuah sesuatu bagi kami harus menang pada laga selanjutnya, meskipun itu melawan tim terbaik di dunia, tuturnya. Aksi-aksi penyelamatan Maarten Paes yang bikin Australia frustrasi. Maarten Paes menjadi tembok pertahanan terakhir timnas Indonesia saat Garuda lawan Australia. Paes tampil sebagai pahlawan Indonesia setelah bikin frustrasi The Socceroos. Timnas Indonesia menahan Australia dalam matchday kedua ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan skor 0-0. Dalam pertandingan tersebut, kiper Maarten Paes menjadi man of the match setelah memimpin lini pertahanan Indonesia menahan gempuran Australia. Gawang Paes berkali-kali mendapat tekanan dari lini serang Australia. Total, Australia menciptakan 20 percobaan ke gawang, dengan 6 diantaranya merupakan shot on target. Paes tampil baik memastikan gawang Indonesia tetap steril, termasuk saat menepis 2 percobaan Harry Souttar berupa tendangan rebound pada menit 21 dan sundulan dari tendangan sudut pada menit 23. Sesuai laga, Paes mengatakan cukup puas dengan hasil yang didapat. Ia juga memuji dukungan yang diberikan supporter Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno. Aku berharap mungkin untuk mendapat 1 gol, tapi 0-0 adalah hasil yang cukup baik, ujar Paes seusai laga, Selasa, 10/9. Sekarang aku akan kembali ke AS dan kita akan fokus pada laga melawan Bahrain bulan depan. Tambahnya, ini adalah laga kedua Paes berseragam merah putih. Di laga pertama melawan Arab Saudi, Paes tampil apik menahan 3 shot on target, termasuk menyelamatkan 1 penalti di menit 79. Dengan 2 hasil imbang ini, Indonesia sementara berada di peringkat 4 grup C ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 2 poin. Pengakuan pelatih Australia usai gagal kalahkan timnas Indonesia. Australia gagal meraih kemenangan saat bertandang ke markas timnas Indonesia. Bertahan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Selasa tanggal 10 September tahun 2024. Australia sejatinya tampil mendominasi pada pertandingan ini. Sejumlah peluang berhasil didapatkan, namun penyelesaian akhir yang kurang baik membuat usaha mereka tidak membuahkan hasil. Hal inilah yang membuat pelatih Australia, Graham Arnold, kecewa. Dia mengakui frustrasi dengan hasil yang didapat timnya. Kami melewatkan peluang lagi. Saya tidak bisa bilang terlalu banyak. Kami membuang peluang dan ini sangat mengecewakan, kata Graham Arnold. Lebih lanjut, Graham Arnold pun mengakui kegagalan timnya meraih kemenangan juga tak lepas karena penampilan gemilang kiper timnas Indonesia, Maarten Paes. Ada perbedaan dari pertandingan sebelumnya,
Para pemain berjuang keras menciptakan 5-6 peluang. Tapi kiper Indonesia tampil baik melakukan beberapa penyelamatan gemilang, ucapnya. Di sisi lain, dengan hasil ini Indonesia sementara berada di posisi keempat klasemen grup C putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 2 poin dan selisih gol 0, di atas Australia yang berada di posisi kelima dengan 1 poin dan selisih gol -1. Indonesia tertinggal 2 poin dari Arab Saudi yang memuncaki klasemen sementara dengan 4 poin. Usai mengalahkan China 2-1. China di posisi terbawah dengan 0 poin. Satu laga tersisa dari grup C adalah Bahrain kontra Jepang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pelatih Australia Graham Arnold mengakui adanya tekanan saat menghadapi timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Selasa tanggal 10 September tahun 2024. Australia memang bukan hanya menghadapi para pemain timnas Indonesia saja, tapi akan menghadapi tekanan yang datang dari supporter tim Merah Putih di Stadion GBK. Lautan merah dipastikan akan terjadi di tribune penonton. Ini karena sekitar 65.000 tiket yang disediakan untuk pertandingan timnas Indonesia vs Australia telah ludes terjual. Soal penonton, saya pikir Indonesia sebagai tuan rumah akan mendapat dukungan dari supporter dan itu bisa memberi tekanan bagi performa kami, ujar Arnold. Meski demikian, Arnold menyebut atmosfer bisa saja berdampak kedua tim, baik tim kandang mau tandang. Kami sudah punya pengalaman tampil di stadion besar dengan pendukung tuan rumah yang banyak, katanya menambahkan. Timnas Indonesia dalam kepercayaan diri tinggi usai meraih hasil imbang 1-1 melawan Arab Saudi di laga pertama. Sedangkan Australia sedang dalam tekanan setelah kalah 0-1 dari Bahrain di kandang sendiri.